Kedatangan tamu-tamu teman-teman dari El Royal Hotel Banyuwangi yang juga lagi persiapan untuk kegiatan di penghujung tahun ya. Yang jelas kalau di penghujung tahun ini biasanya banyak juga orang-orang Banyuwangi yang karena memang nggak bisa kemana-mana akhirnya menghabiskan untuk malam pergantian tahun di beberapa hotel yang ada di Banyuwangi, dan untuk itu perlu persiapan dong untuk menyambut tamu-tamu yang memang pengen nginep di hotel, termasuk teman-teman di El Hotel Royal Banyuwangi. Ada 3 teman yang hari ini hadir dan siap berbagi informasi kira-kira apa yang bisa diberikan untuk para customer, mereka yang memang pengen nginep, menikmati pergantian tahun di Banyuwangi, tentu tetap dengan penerapan protokol kesehatan. Saya akan menyapa teman-teman dari El Hotel Royal Banyuwangi yang sudah hadir di studio hari ini. Ada Pak Christian, beliau adalah restoran banquet manager dan juga membawa beberapa orang kepercayaannya. Saya buka dulu. Oke, pagi Pak Kris. Selamat pagi Ibu. Sehat Pak Kris? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke, Pak Kris sebagai ketua regu bisa diperkenalkan ya? Baik, untuk hari ini kita dari El Hotel Royal, kita hari ini akan sedikit mengulas tentang Royal Barbecue kita ya untuk malam tahun baru. Nanti kita di sini akan ditemani oleh eksekutif chef kita, orang yang sangat siapa sih dia? Apa sih? Banggakan ya. Karena lucu banget ya. Beliau itu eksekutif chef Bapak Herdian. Ada Bapak Herdian Marta Wibawa. Oke. Berwibawa betul ya, betul orangnya ya. Oke. Dan nanti juga kita akan dibantu juga untuk sedikit mengulas tentang El Hotel Royal dengan Naya Octavia, juga dia di BR. Di BR ya. Jadi memang dialah yang paling banyak berhubungan langsung dengan orang-orang untuk menerangkan dan menyampaikan seperti apa program dari El Hotel Royal. Nah, bicara tentang program untuk tahun baru, boleh dong disampaikan seperti apa sih yang ada konsep yang sedang digagas oleh teman-teman di El Royal? Baik, kita untuk El Hotel Royal ya, kita tahun baru, apalagi sekarang ini, saat ini kita juga masih dalam situasi pandemi ya. Betul. Kita El Hotel Royal memfasilitasi untuk tamu, jadi supaya tamu kita yang in-house itu tidak kemana-mana, karena kita juga harus membantu pemerintah daerah kan untuk meminimais penyebaran dari COVID ini, jadi kita memfasilitasi gala dinner. Oh gitu. Betul. Konsepnya gala dinner aja. Kita gala dinner ya. aja. Betul. Dan kita pun seperti biasa, kita setiap event gala dinner pun kita itu selalu mengutamakan protokol kesehatan. Jadi nanti kita akan lihat dari beberapa kamar yang memang pesan untuk gala dinner kita, kita pun akan menyediakan untuk meja itu, jadi mereka nanti akan per kamar. Oh gitu. Iya. Jadi mejanya disesuaikan dengan jumlah mereka yang memang sedang reservasi di sana gitu ya. Jadi memang kita kita juga menghargai tamu-tamu kita kan, bagaimanapun juga kita harus menjaga kesehatan beliau-beliau juga. Secara makan pun kita harus menyiapkan secara protokol kesehatan, baik itu meja maupun nanti ketika kita pengambilan di buffet. Oh, jadi settingannya sudah didesain sedemikian rupa agar tetap bisa aman, nyaman bagi tamu-tamunya. Oke. Karena kita pun juga gambarannya kayak apa itu tadi, mejanya itu per jadi jumlah tamu. Iya, per kamar. Jadi ketika biasanya satu kamar tuh cuma kan 2 orang, Bang. Nah, 2 orang nanti akan kita sediakan table itu memang khusus untuk berdua. Oh, serius? Iya. Gitu. Jadi memang kita nanti akan menyiapkan 50% dari seating kapasitas restoran kita. Oke. Katakan let's say restoran kita seating kapasitasnya 200, berarti nanti maksimal kita 100 itu udah kita close untuk tamu. Oke. Gitu. Jadi nanti ketika contoh Bu Mami beserta keluarga 4 aku orang. Nih 4 orang. Otomatis aku 2 kamar kan? Iya. Berarti nanti akan ada 2 table. Ada 2 table. Oh, bukan berarti serombongan gitu.
gitu. Jadi para tamunya pun juga diharapkan bisa memahami konsep ini ya. Iya, memang kita selama ini tamu-tamu kita juga udah menyadari. Mereka pun juga tahu tentang protokol kesehatan ini. Bahkan ketika breakfast pun kita juga menghimbau ke mereka. Kita pun secara di buffet, secara protokol kesehatan kita pun juga memakai jarak. Dan juga pembatas. Jadi tamu itu ketika mereka mau menginginkan sesuatu tinggal menunjuk aja. Ada yang sudah melayani. Betul. Jadi bahasanya diambilin gitu ya. Diambilin, betul. Jadi kita secara FB service-nya kita pun juga sudah memberikan standar ketika tamu itu nanti ketika akan menginginkan suatu makanan ataupun minuman. Dari tim kita sudah menyediakan. Oke. Gitu, Bu Mami. Ya. Jadi artinya begini, ya mau tidak mau ini di penghujung tahun orang ada liburan panjang, betul. Ada libur Nataru, pasti mereka juga memanfaatkan momen ini untuk bisa menghibur diri ya. Iya, betul. Mencari hiburan, berlibur karena memang susah mau keluar kota dengan syarat-syarat tertentu. Betul, Bu maka Mami. Mungkin bisa jadi nanti akan lebih banyak orang-orang domestik sebenarnya ya, betul. Yang nginap-nginap di hotel. Cuman hotel pasti harus dong untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjamu mereka begitu betul, ya. Iya. Jadi kita pun secara makanan nanti yang akan kita sediakan itu memang kita total ada beberapa item ya yang mungkin tamu itu ya kita yakin nggak akan bosen lah di malam tahun baru itu. Jadi kita nanti akan ada buffet juga, kita plus barbecue. Antara lain juga nanti akan dijelaskan oleh Chef Ferdian menu-menunya apa gitu. aja. Nah, kemudian kita pun juga akan memberikan sedikit hiburan. Itu pun dengan biar nggak bosen iya, lah. Betul, untuk menemani tamu-tamu kita makan. Kita nanti juga akan ada jazz petrol, itu aja. Ya kita secara tidak langsung pengen mengangkat lah kesenian daerah di Banyuwangi, kearifan lokalnya gitu. Kemudian nanti Mbak Naya juga akan memberikan door prize, beberapa door prize yang ya untuk tahun baru kita tetap akan memberikan yang terbaik untuk tamu kita. Tetap ada something spesial lah ya. Betul. Namanya juga pergantian tahun gitu. Walaupun tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang begitu ketat. Iya. Nanti kita juga akan istilahnya bertanya seperti misalnya orang-orang yang perlu syarat-syarat apa kira-kira yang jika memang orang mau nginep dan sebagainya begitu. Karena sekarang pun juga penerapan itu berlaku di mana-mana begitu ya untuk mendukung program pemerintah supaya tidak ada penyebaran COVID-19 yang semakin banyak. Nah mungkin dari sisi Naya sebagai public relation gitu sudah sejauh mana gitu misalnya menyampaikan kabar-kabar ini gitu ya tentang kegiatan yang sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Untuk sejauh mananya kita udah berusaha sih untuk tetap gimana caranya El Hotel Royal Banyuwangi ini tuh tetap memberikan melaksanakan yang terbaik karena biar untuk menghilangkan kejenuhan juga dari orang-orang yang mungkin udah di rumah saja selama beberapa bulan gitu kan. Nah itu jadi kita udah gimana caranya kita preparation sedini mungkin untuk menghadapi ini semua. Nah ini kan istilahnya udah hampir deket nih, bisa dikatakan sudah kalau mungkin berbanding tahun lalu itu sekarang ini mungkin udah mulai nolak-nolak ya di tangan-tangan. Nah ini kalau boleh cerita nih, kalau untuk tahun ini tuh seperti apa ya Nay? Untuk kalau mau nginep di kita nih, mungkin ada beberapa persyaratan di awal ya yang emang harus disiapkan oleh calon in-house guest ini. Di antaranya adalah kalau dari luar kota, memang kita mewajibkan menunjukkan surat rapid test dengan hasil negatif. Itu sudah pasti sih. Karena kita nggak mau dong kenapa-kenapa kayak gitu. Ya, kalau memang dari dalam kota sendiri, itu mungkin dengan surat kesehatan saja sudah cukup. Dan tetap dengan protokol kesehatan ketika awal masuk di area hotel ya. Harus mencuci tangan. Kita sudah sediakan sih wastafel di setiap titik sebelum masuk hotel sampai sebelum masuk kamar pun kita juga sudah ada. Itu. Oke, nah otomatis kan promo di tahun ini dengan situasi yang seperti sekarang
menurut Naya itu ada tingkat apa, kendalanya mungkin lebih gede, tingkat kesulitannya lebih gede, atau sebenarnya masyarakat itu merespon dengan positif begitu apa yang digagas oleh teman-teman di El Untuk Royal? sementara sih masih merespon dengan baik sih. Dengan ini unexpected juga sih di masa pandemi gini, tapi orang-orang juga masih pengen liburan kayak gitu sih. Cuman kalau ya ini menjadi pilihan, salah satu pilihan lah dari mereka. Kalau mungkin kalau keluar kota akan susah, misalnya mau ke katakanlah mau ke Bali aja, naik pesawat atau naik darat juga akan susah kan. Itu bisa di dalam kota sendiri. Oke. Jadi untuk lokal, untuk warga lokal Banyuwanginya itu unexpected juga sih. Iya, maksudnya ternyata karena kita bergeraknya bikin acara di situasi seperti sekarang gitu ya. Kalau mungkin nggak situasi seperti sekarang, mungkin kita nggak terlalu merasa worry atau khawatir. Pasti orang responnya bagus gitu. Sangat ya. bagus, tapi nah itu tadi di luar prediksi ya, di luar ekspektasi, ternyata juga masih banyak orang-orang yang bersemangat untuk mengikuti acara ini. Kalau dari proyeksinya itu sudah sampai berapa persen dari targetnya itu? Kalau sekarang sih kita di 85% ya dari targetnya. Apalagi pembatasannya tadi cuma 50% ya. Iya, kita kan memang mengikuti dari anjuran pemerintah daerah untuk 50% batas maksimum dari peserta untuk tahun baru ya. Karena bagaimanapun kita juga harus memfasilitasi, karena kita bagian dari servis kan. Tamu memang udah memilih hotel kita, berarti kan kita harus memfasilitasi mereka baik dari kesehatan maupun dari mereka pun secara kebutuhan ataupun hak yang akan mereka dapatkan kan. Itu apalagi di pandemi seperti ini kita tahu sendiri banyak banget persyaratan, itu pun kita juga sudah menghimbau ke mereka dan alhamdulillah sih mereka pun juga menyadari hal-hal itu semua. Artinya itu tidak menjadi kendala bagi mereka untuk tetap bisa datang dan ingin menikmati pergantian tahun ini. Ya, paling tidak di El Hotel Royal. Nanti kita akan tanya kenapa sih harus datang ke El Hotel Royal. Bagaimana walau dikata-katanya udah 85%, tapi 15% ini pasti banyak juga orang yang apakah memang harus nginep ataukah hanya sekedar ikutan dinernya, boleh nggak sih? Nah itu adalah pertanyaan yang nanti Pak Kris harus jawab. Tapi saya penasaran nih sama chef kita. Chef, emang mau dikasih apa sih orang-orang yang nanti itu bakal dineran di El Hotel Royal itu? Nah ini yang jelas kita kasih makan ya. Iya. Jadi kasih angin nanti masak angin. Ya yang jelas untuk ini kan karena konsepnya barbecue, meskipun dengan pandemi kita coba tampilkan live-nya. Tetap ada beberapa masakan yang live seperti barbecue. Oh gitu. Ya. Jadi tetap ada atraksi-atraksi. Ya. Atraksi dalam bidang masak-masak maksudnya. Ya, betul, bukan atraksi yang lain ya. Oke. Untuk menunya itu nanti kita kurang lebih ada 25 item macamnya. Wow. Ya, jadi panjang juga nih melingkar. Itu disajikan dalam satu waktu yang sama atau long term, misalnya habis ini ganti ini, habis ini atau gimana tuh? Dalam waktu yang bersamaan, dalam satu tempat. Ya memang nanti kita akan sedikit banyak orang yang incas ya untuk live. Berarti bukan banyak tapi tetap mematuhi protokol. Gitu. Jadi banyak yang lebih menonjolkan live-nya biar nggak sepi, biar nggak garing gitu, biar nggak bosan juga antara yang menu satu dengan menu lain ya chef ya. Dan Bu Mami nanti chef ini juga akan menempatkan makanannya itu kita di order ya chef ya. Gitu. Jadi ruang terbuka gitu. Jadi lebih aman ya. Betul. Iya. Karena orang sekarang kecenderungannya lebih merasa nyaman bila ada di ruang terbuka dengan udara yang lebih leluasa gitu. Iya, betul. Oh, gitu. Nah, itu 25 menu itu apa aja itu, chef? Ya, dari appetizer sampai dessert pastinya. Kalau yang dari appetizernya kita ada salad bar. Di mana wah, salad bar berarti ini dong. Banyak nanti itu sayur-sayurnya dulu memenuhi kebutuhan serat ya. Biar nggak kekurangan nanti kalau makan daging kita imbang, kita harus imbang antara serat, karbohidrat, proteinnya. Oh iya. Terus apa lagi tuh? Dan salad bar ada salad buah juga. Kemudian untuk yang di
Barbeque-nya ada beef, tenderloin, kemudian ada chicken, kemudian seafood. Seafoodnya juga ada. Seafoodnya ada dari scallop itu apa ya? Scallop itu kerang ya? Kerang, betul Chef. Dari kerang, kemudian ada cumi, ada udang. Waduh. Ada mungkin ikan yang lain juga seperti makarel atau kerapu atau tuna, itu nanti juga kita sajikan semua komplit lah. Semuanya ada ya. Semuanya ada. Kemudian Siapin perut aja. skewer yang dibentuk apa sate ya? Skewer sate. Itu dibentuk sate dibakar. Iya. Jadi karena ini konsepnya barbecue, jadi semua menu dibakar-bakar gitu. Gimana? 60% 70%-nya itu dia dibakar. Oh gitu. Yang lainnya tetap masih ada juga yang bentuk sup, nasi, butter rice atau nasi putih, kemudian ada pasta. Nah, kita pun counter pasta juga akan disediakan oleh chef. Masya Allah. Ya, buat yang anak kecil-kecil atau yang Iya, karena ini kan family ya. Betul. Pasti apa istilahnya, bukan tidak mungkin yang datang itu betul-betul dari segala usia gitu ya. Oke. Ada juga kalau anak suka coklat ada Coklat fountain ya chef ya. Apa itu? Seperti air mancur coklat nanti. Kita buat air mancur coklat. Wow. Nanti bisa ambil di sana. Tapi nggak boleh mandi ya. Nanti bisa makan. Seperti mandi nanti. Kemanisan ya chef ya. Nanti kasihan nanti. Jadi manis nanti. Soalnya tahu air mancur nyemplung aja. Iya, ya memang itulah sebenarnya hal yang membahagiakan bagi sebuah keluarga. Dia bisa kumpul dan kemudian bisa menikmati bersama-sama dalam satu tempat. Betul. Ya nggak mungkin juga ketika nginep tiba-tiba malamnya nggak diapa-apain gitu. Iya, itu dah. Oke, jadi untuk anak-anaknya juga ada air mancur coklat, kemudian segala macam lagi. Terus apa lagi, Chef? Ada tepang juga. Apa itu tepang? Tepang yaki maksudnya. Jadi Japanese ya. Oke. Ya, itu untuk tambahan barangkali tidak suka yang dibakar secara langsung, tapi dipain bentuk pain plat besi gitu, dimasak di situ. Itu nanti kita sediakan juga. Oke. Jadi untuk ya barangkali ada yang tidak suka bakar, kita pakai itu. Jadi alternatifnya begitu banyak. beragamnya. Kalau tidak suka itu lagi ada yang buffet yang sudah jadi aneka pasta itu ya, pasta ada fettuccine, ada spaghetti, bukan pasta gigi, tapi pasta makanan. Iya kan? Beliau sangat lucu. Nah, saya sangat senangnya itu. Gitu. Kok suka gitu sih, meleset-melesetin itu ya. Oke. Ini kebayang ya ketika kita ada di sana itu bener-bener kalau bisa dari siang nggak usah makan. Puasa dulu bener. 2 malam dikosongkan ya. Oke. Nah, Pak Kris itu kan luar biasa menurut saya ya, banyak banget gitu ya. Apa menu dan itu tersaji maksudnya sepanjang malam atau bagaimana? Ada batasan waktu tertentu atau gimana tuh? Jadi kita mulai start untuk dinernya, kita mulai di jam 7 ya. Jam 7 nanti kita akan close untuk buffetnya, itu kita di jam 10. Karena kita pun juga tetap mengikuti prosedur ya untuk protokolnya. Kita jam 11 nanti itu kita udah close. Oh gitu. Begitu ya. Jadi sesuai dengan arahan. Iya, ini betul. memang tidak sampai ada pada pukul 12. Tidak boleh ada kembang api. Tidak boleh ada yang istilahnya biasanya berkerumunnya itu perkerumunan seperti itu. Momen-momen itu ya. Jadi kita pun juga udah menghimbau ke tamu-tamu kita sih memang untuk tahun baru ini kita mengadakan acaranya seperti ini. Jadi ini trompetnya di masing-masing kamar ya. Betul. Dan nanti pun kita juga akan memberikan sih kepada keluarga itu, mungkin ada yang mempunyai anak itu kita tetap menyediakan untuk trompet itu kita sediakan. Terserah mau ditiup di mana itu. Mau di taman atau di kolam renang. Oke. Memang istilahnya ya ini apapun adalah upaya daripada hotel gitu untuk menyenangkan tamu-tamu yang sudah kadung memilih untuk menginap di sana. Nanti kita akan ngobrolin lagi konsep ini lebih dalam karena bagaimanapun juga orang-orang yang hari ini mungkin antara iya dan tidak untuk datang dan mengikuti Royal Barbecue Festival ini untuk lebih memantapkan hatinya bahwa dia memilih untuk datang ke El Hotel Royal menikmati nuansa pergantian tahun
tahun baru dari 2020-2021. Kita akan konsen kembali ngobrol setelah iklan layanan masyarakat berikut. Bu Yati, anaknya Bu. Anaknya pingsan, Bu. Kesetrum main layangan. Kenapa kok main layangan saja bisa kesetrum, Landri? Lah iya, layangannya dekat jaringan listrik, Bu. Udah diberitahu, bandel saja. Main layangan di dekat jaringan listrik itu kan memang bahaya, Bu. Bisa membahayakan keselamatan jiwa. Lah kayak Andri ini. Terus ini gimana ini anak saya ini kondisinya begini nih, pingsan. Dibawa ke rumah sakit aja. Ya sudah, Bu, ayo kita bawa ke rumah sakit, Bu, sekarang, Bu. Anda tidak ingin membahayakan keselamatan jiwa Anda? Hindari bermain layang-layang di dekat jaringan PLN. Selain bisa berbahaya untuk jiwa Anda, bermain layang-layang di dekat jaringan PLN rentan mengakibatkan terjadinya pemadaman aliran listrik. Laporkan pula ke PLN bila mana terdapat pohon yang menyentuh atau sangat dekat dengan saluran udara tegangan menengah. Dan satu lagi, hindari membangun rumah sangat dekat dengan saluran udara tegangan menengah. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng. Mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Taman komplek kita kan ndak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja, tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Ceng. Memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak? Betul, Ceng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, saya ambil masker dulu ya, Pak. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar. Tahukah Anda, hanya 3 pilihan jika Anda pakai narkoba. Penjara, gila, atau mati. Karena itu, jangan Anda sekalipun mencoba narkoba. Stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Satlak Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Banyuwangi. Yang usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di 2 dekade. Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 12 malam. Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
Oke, kita masih ngobrol nih sahabat wanita, dan tentu saja kita masih ngobrol dengan teman-teman dari El Royal Hotel yang memang sudah mempersiapkan diri untuk menjamu tamu-tamu hotel nanti ketika di tahun baru ya. Tadi disampaikan oleh Pak Kris, memang konsepnya tidak lebih dari ketentuan pemerintah, jumlahnya tidak lebih dari 50% ya. Betul. Berarti kapasitas yang dimiliki berapa dan jumlah itulah yang akan istilahnya diterima. Betul. Nah, kalau tamu hotel kan udah pasti tuh Pak Kris untuk Iya. bisa ngikutin acara ini, karena memang tujuan utamanya kan pasti apa istilahnya menjamu mereka. Betul. Nah, apakah diperkenankan misalnya masyarakat umum yang juga pengen menikmati dinner dengan mereka, boleh nggak? Misalnya nih kapasitas tadi 50% gitu kan, ternyata ini tamu hotel mungkin hanya sampai 85% bahasanya ada di sana misalnya. Terus untuk memenuhi kuota itu kita bisa nggak ikutan? Selama kuota itu masih tersedia, kita pun sangat open untuk masyarakat ataupun warga Banyuwangi jika ingin mengikuti acara gala dinner Royal Barbecue di El Hotel Royal ya. Kita pun sangat welcome. Artinya nggak apa-apa ya? Nggak masalah, karena kita pun juga secara protokol kesehatan juga nanti akan memeriksa. Jadi tamu pun akan kita ada screening juga. Standar kita pakai masker seperti itu. Kita pun juga di depan restoran maupun di dalam itu kita sediakan juga wastafel gitu untuk cuci tangan. Jadi memang kita masih dengan konsep tetap dengan meja hanya 2 orang. Betul, itu ya. Iya. Dan itu harus dipahami betul ya. Iya, Oke. Artinya walaupun mau daftar cara rombongan nih, mau nggak mau harus ngikutin standar yang standar sudah kita yang udah kita ditetapkan terapkan. sama L gitu ya. Iya, betul. Karena kita pun juga harus menghormati tamu-tamu lain ya. Baik itu tamu yang in-house maupun tamu dari outside. Seperti itu tetap kita harus jaga mereka kesehatannya. Oke. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ini naik kali pengen tahu nih bagi mereka yang memang mau nginep di sana ya. Berapa sebenarnya budget yang harus dikeluarkan? Atau ketika kita ini tadi ternyata dari Pak Kris membolehkan gitu ya. Ternyata membolehkan gitu untuk orang-orang datang langsung juga boleh. Nah, kira-kira berapa sih kisaran yang harus disiapkan untuk bisa ikut acara ini? Jadi untuk tahun ini kita nggak mahal-mahal banget sih. Untuk tamu yang pengen nginep itu di harga 1.150.000. Itu sudah termasuk tipe kamar deluxe 1 malam sama dinner untuk 2 orang beserta sarapan untuk 2 orang. Oke. Sedangkan kalau misalnya di Pak Kris buka tuh boleh kok sama keluarga yang nggak nginep tapi datang sana dengan catatan apa itu belum sampai kuotanya habis. Nah, ini kalau misalnya datang langsung ke sana berapa dong? Boleh. Nggak pakai nginep. Nggak pakai nginep. Kita kasih harga di 200.000. Mau dinner aja. Untuk dinner aja kita ada di harga 200.000 itu net per pax. Oke, ya. Dan karena tadi ternyata di luar ekspektasi banyak yang ingin ikut, berarti boleh dikatakan mulai sekarang udah boleh reservasi ya? Boleh reservasi. Kita udah boleh kita udah buka reservasi mulai ya hari ini sudah mulai berjalan sih. Iya, jangan sampai loh karena keterbatasan jumlah ya Pak Kris yo. Iya. Karena memang kita pun juga harus membantu pemerintah daerah kan untuk bagaimana sih kita mencegah penyebaran virus ini itu dengan cara itu tadi kita pun juga harus memakai kuota ya dari total kapasitas kita. Ya otomatis cepet-cepetan dong kalau gitu ya Pak Kris. Betul. Segera mungkin aja gitu kan untuk bisa ngikutin. Nah kembali ke menu-menu tadi nih yang penasaran ya. Ini kan kita waktu makan kan agak lama gitu kan, Chef. Ya. Dari jam 7 sampai jam berapa gitu. Chef itu gambarannya gimana ya, Chef? Supaya enak gitu menikmati malam itu bersama keluarga gitu, Chef. Ya, yang pasti kita coba untuk menyajikan itu terus. Jadi
kalau bisa jangan sampai berhenti nggak makan. Jadi acaranya makan terus ya? Makan terus saja udah. Jadi kita nanti siapkan beberapa biar siap. Biar saya terus banyak makan ya Pak. Iya, tubuh biar terjaga. Kita sudah akan siapkan macam-macamnya juga. Baik dari snacknya itu dari yang jajan pasar kita sediakan, cake-cake yang modern itu kita sediakan. Dan gorengan juga. Kalau yang pengen hangat-hangat, barangkali di situ hujan pun kita itu minum-minumnya juga apa aja tuh Chef? Itu kan makanan udah banyak tuh. Minum-minumnya juga banyak juga. Banyak juga nanti minum-minumnya variasinya dari yang hangat, dari herbal, dari dingin, tradisional ya Chef ya. Itu ada. Kita coba sajikan itu semua biar tetap enjoy, tetap bisa menikmati acara sambil makan terus tanpa henti. Kalau berhenti makan nanti kita akan samperi, kita akan tawari lagi. Betul. Nanti akan kita pengen apa lagi nanti. Jadi nanti tim kita itu akan keliling ya. Gitu. Ibu Mami, Ibu Mami. Kok Ibu diam aja? Kok Ibu diam aja? Udah habis. Langsung kita ambilkan lagi sesuai dengan permintaan mereka. Gini deh, mumpung ada Chef Herdi nih. Sebaiknya kan orang itu kalau lihat makanan kalah Pak Kris. Betul. Mumpung ada di sini dan kita bagi tips di sana karena tadi ada salad, kemudian ada juga dari appetizer di bla 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 gitu. Jadi sebaiknya tuh orang supaya orang Banyuwangi itu yang dicekel pertama sih kan piring terus sego. Padahal ya kan Pak Kris ya. Padahal di situ itu kan makanan tuh macam-macam. Nah, ini aku pengen tahu, kasih tipsnya dong. Chef. Jadi sebenarnya supaya kita itu betul-betul menyediakan ruang dan semuanya boleh dikata bisa menikmati dari yang opening terus menu istilahnya menu berat sampai dia penutupan. Nah, itu apa dulu begitu yang harus dilakukan orang yang menikmati makan malam nanti di sana? Karena menunya katanya banyak. Banyak, betul. Jadi yang pertama tipnya sabar dulu. Sabar. Jadi jangan lapar mata. Lapar mata itu sangat seperti waktu kita buka puasa itu kan kita melihat makanan itu mau menggila. Jadi jangan khawatir. Jangan menggila, sabar saja, makan nggak mungkin habis. Mungkin habis, jangan. Karena tadi kan saya bilang itu makanan bakal rally terus gitu ya. Betul. Nggak cuma mobil ya rally, makanan rally terus ya. Betul ya. Yang pasti kita akan buka dari appetizer karena appetizer itu memang berfungsi untuk merangsang kita untuk membuka lidah ya, lidah karena cenderung ke asam atau gurih itu fungsinya untuk buka dan menambah selera istilahnya. Beda dengan dessert karena manis pasti akan nutup, akan sudah enek dan tidak mau makan lagi. Gitu. Jadi yang manis itu yang terakhir saja. Makanya yang manis-manis ada di terakhir. Makanya saya selalu taruh terakhir ya. Karena manis ya. Jadi mulailah dulu dengan yang seger-seger. Yang asam atau yang gurih. Asin gitu. Gurih. Oke. Dan lebih baik lagi. Dan itu ada ya. Mulailah dengan berdoa. Betul. Jangan lupa ya. Iya. Kita mulai dari. Dan itu gurih, asam dan seger tadi itu ada semua. Ada semua. Nanti kita arahkan ke sana dulu biar gak lapar mata atau sudah nutup seleranya. Kalau kena manis biasanya nanti sudah hilang ya karena memang itu makanan penutup, namanya juga penutup, dia harus nutup dan gak buka lagi. Kita buka dari appetizer dulu, kemudian ada sup, pelan-pelan saja, sedikit biar ada ruang dan bisa mencicipi semua item yang ada di sana. Eman-eman gitu ya. Biar toh waktunya juga masih panjang. Habis dari sup kita buka main course kan juga banyak sekali di sana. Ya secukupnya aja. Nanti kalau kurang jangan khawatir, tinggal minta aja, tinggal order aja, tinggal tunjuk aja sudah. Semua sudah terlayani. Baru kemudian makanan berat. Baru kemudian sebaiknya nih Chef, jeda nih ya. Karena kan kita dari jam 7 sampai jam 10. Sebaiknya seseorang untuk bisa betul-betul dia itu menikmati makanan. Ini Pak Kris mumpung ada Chef ya, jadi kita tanya-tanya ya. Jadi nanti harapan kita orang-orang itu mungkin nanti MC juga akan bantu sounding-sounding supaya mereka betul-betul sampai di jam 10 itu enak banget nikmatin makan. Jeda antara ketika kita menikmati satu menu dengan menu yang lain itu berapa ya selisih durasi waktunya gitu ya. Idealnya gitu supaya ketika perut ini ada istirahat, jadi kan nggak langsung habis
kemarin ambil lagi gitu kan. Nggih, sebenarnya nggak terlalu lama juga, memang beda-beda antara kapasitas satu orang dengan yang lain berbeda. Tapi kalau umumnya sih kalau dari makannya tidak terlalu banyak, antara 5-10 menit itu sudah bisa untuk bisa ngantem lagi. Tapi kalau sudah diantem yang langsung berat tadi ya nggak bisa langsung, bakal lebih lama lagi. Makanya sedikit-sedikit saja, nanti kalau memang kurang boleh minta lagi, paling tidak bisa terincipi semua, dengan dikit-dikit itu. Nah di situ mungkin ada baru muncul, oh ternyata saya suka yang makanan ini, saya suka yang kategori makanan ini. Nah itu baru dihajar yang lebih gede. Termasuk juga di minuman itu gimana, Chef? Jadi yang kan di sana ada hangat, ada juga minuman yang beragam-ragam gitu. Sebaiknya orang itu yang mana duluan gitu, yang apakah dimulai dengan yang hangat dulu kah, atau langsung makan minum es yang di situ juga tersaji gitu, gimana? Itu kalau minumannya mending berbarengan dengan makanan. Jadi dibuat minuman selain kan jadi linier sama makanan yang dikonsumsi. Itu aja dulu. Biar nggak terlalu numpuk dulu, nanti ditata di sana. Kekenyangan di minuman nanti juga pengaruh untuk tidak selera di makanan yang lain ya. Oke. Ya, jadi bisa punya gambaran kan ya, sahabat Bambang. Jadi sedemikian rupa ya menu yang banyak ya yang sudah disajikan, ya itu memang spesial di akhir tahun seperti itu ya. Betul. Ya, betul. Tinggal kita mensiasati gimana sebanyak itu bisa kita konsum semua. Nomor satu tidak lapar mata ya, Chef ya. Harus sabar itu tadi pertama. Sabar. Nah kalau suasananya mungkin bisa digambarkan ya Pak Kris. Bagaimanapun juga dengan makanan yang banyak, kemudian juga tadi ada konsep outdoor dan juga ada indoornya begitu ya. Betul. Jadi bagaimana penggambaran untuk suasananya malam itu gitu? Kalau kita nanti untuk malam tahun baru sendiri, kita gala dinner kan untuk mejanya itu kita akan di indoor. Gitu. Tetapi kita pun akan connecting pintu outdoornya itu akan kita buka. Gitu. Jadi tamu pun nanti akan kita sesuaikan dengan setting capacity mereka. Itu kita ada pilihan di outdoor sama dengan indoor. Nah, kemudian di indoor itu pun kita punya space untuk garden, itu ada sekitar 10 kali 10. Ya, itu nanti yang akan kita jadikan tempat untuk buffet, untuk grill kita, dan beserta semua makanan yang akan jadi disajikan. Orang mobile juga gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar duduk di aja. meja berdua dengan teman roommate-nya, tapi dia bisa mobile, menikmati juga makanan. Mungkin bahasanya mungkin berdiri sambil ambil lagi makanan, ambil lagi makanan seperti itu kan. Oke. Dan kita pun nanti juga kita akan ada tim yang memang kita akan standby untuk di meja. Jadi tamu itu tidak perlu khawatir harus jalan-jalan sendiri gitu. Kalau emang lagi mager ya ada gitu ya yang posisinya seperti tadi, mungkin kekenyangan, tapi aku masih pengen aku pengen itu tapi aku gak kuat. Nah, dari tim kita nanti akan standby untuk memberikan servis yang terbaik untuk tamu-tamu kita. Saya punya bayangan sangat luar biasa ya untuk bisa datang di sana. Nah, apakah pada hari itu benar-benar istimewanya itu hanya pada malam? Misalnya gini, tadi yang nginap itu kan juga ada fasilitas breakfastnya, ada fasilitas ininya. Apakah mereka juga akan mendapatkan keistimewaannya itu hanya pada malam tahun baru itu, atau bahkan sampai besoknya pun juga masih ada yang tersaji istimewa gitu? Kita di malam pun itu kita nanti akan juga membagikan door prize ya. Jadi kita ada grand prize-nya, mungkin nanti Mbak Naya ya yang akan. Penasaran deh. Kita ada beberapa emas item. 100 gram ya. Itu. Gimana untuk malam itu gitu ya, selain makanan yang mau melimpah, kemudian desain dari dinernya juga luar biasa, dan yang penting tuh memberikan rasa aman tadi, aman, tidak perlu merasa khawatir karena sudah didesain sedemikian rupa untuk jarak antara satu dengan yang lain terjaga. Hal yang lain mungkin apa, Nay?
yang bikin istimewa malam itu? Banyak sih, kita bagi-bagi banyak door prize juga sih untuk malam hari itu. Jadi selain ada biasanya ada voucher hotel gitu ya. Pasti. Untuk grand prize-nya sendiri kita akan memberikan voucher menginap di Bali selama 2 malam. Wih, di Bali ya? Bali. Oke, sangat luar biasa sekali. Ini kalau misalnya orang mau reservasi, bagaimana caranya, Nay? Untuk reservasi gampang banget sih. Bisa langsung telepon ke Hotel Royal Banyuwangi aja. Tunggu sebentar. Oke. Ininya ya, apa namanya? Di hotline kita, di reservasi kita. Di nomor 0333-338-2999 ya, Nay. Betul, atau kalau mau yang WhatsAppan aja itu juga bisa di 0811-3507-703. Oke. Jadi karena sangat terbatas tadi Pak Kris bilang, maka sebaiknya mulai sekarang sudah bisa booking ya. Betul. Atau Anda akan menyesal di kemudian hari Anda tidak bisa menikmati malam pergantian tahun dengan menu-menu yang sangat luar biasa tadi. Oke. Nah, nanti itu juga akan ada musik ya, yang akan menghibur nanti ya Pak Kris ya. Ada Jazz Patrol dan juga Grand Prize yang sangat luar biasa. Oke, di penghujung waktu nih, apa yang ingin disampaikan lagi oleh teman-teman L kepada pendengar kita, dan yang jelas untuk bisa datang ke sana gitu. Monggo silahkan Pak Kris, Mbak Nay. Kalau dari saya sih jangan khawatir buat buat menginap, datang dan menginap ke Hotel Royal Banyuwangi karena setiap sudut kita itu sudah sterilized. Jadi untuk kamarnya jangan khawatir juga, kita juga udah di sterilize setiap hari. Jadi standar prokesnya itu sudah dilakukan begitu ya, sedemikian rupa, jadi aman dan juga pastinya nyaman. Pak Kris, gimana Pak Kris? Kalau dari saya sih secara manajemen ya, kita jadi kita El Hotel Royal sudah menyiapkan segala sesuatu, baik itu dari fasilitas kamar, fasilitas makan, ataupun fasilitas penunjang lainnya. Itu yang memang benar-benar sudah standar ya, dan sudah kita dapat sertifikat CHSE ya. Jadi memang kita itu sudah layak untuk dijadikan hotel sehat ya. Apalagi konsep kita sendiri Green Hotel ya, yang kita memang semi resort, yang memang kita pun penuh dengan ruang terbuka. Betul. Jadi jangan khawatir untuk tamu-tamu yang ingin stay di El Hotel Royal. Kita sangat warm welcome ya untuk mereka. Oke. Nah, Chef gimana, Chef? Kalau saya 3 kata aja. Yuk makan. Luar biasa ya. Karena sesuai dengan tagline-nya ini kan memang food, music and fun begitu ya. Jadi bagaimana menikmati pergantian tahun itu dengan kumpul bersama keluarga, tapi tetap yang nomor satu adalah merasa aman. Nyamannya karena memang suasana di L sangat nyaman sekali. Tadi disampaikan begitu banyak ruang terbuka sehingga Anda pun mendapatkan udara yang segar begitu. Dan jangan lupa bahwa suasana hati yang senang dan bahagia itu juga bisa meningkatkan imunitas. Betul. Dan itu semua selalu bahagia. Dan jangan lupa makan yang banyak, itu salah satu juga untuk menunjang kesehatan. Maka tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak datang di Royal Barbecue El Royal Hotel. Terlaksana di tanggal 31 ya Desember, dan reservasi sudah mulai dilakukan dari sekarang. Jangan sampai Anda terlewatkan karena memang jumlah tamunya terbatas. Oke. Baik, terima kasih Pak Kris. Terima kasih Bu Mami. Terima kasih Belambangan Saya Ferdin, terima kasih. Sama-sama. Semoga aja acara berjalan dengan lancar, dengan baik, dan memberikan kesan yang sangat luar biasa bagi masyarakat Banyuwangi dan terutama tamu-tamu L dalam menghadapi pergantian tahun 2020-2021. Oke, kita lanjut lagi sahabat Belambangan. Kita ada di program Female dan kita akan hadirkan beberapa komposisi untuk menemani Anda semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses.